sehingga sebenarnya secara manusiawi, secara duniawi saya semakin rugi untuk datang kepada Yesus. Tapi satu hal yang paling penting buat saya, Pak Kiai, saya sekarang sudah menerima keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Kemudian dia, kalau begitu jangan kira, dia bilang jangan kira saya ini nggak membaca Alkitab juga. Saya pun membaca Alkitab, saya pun baca Al-Quran. Tetapi Al-Quran dan Alkitab itu tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Tidak ada. Pada saat itu saudaraku, saya mulai bingung ya, karena saya belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Benar nggak ya? Yang saya tahu Yesus itu Allah gitu, tetapi dia katakan tidak ada. Kemudian Tuhan berikan hikmat kepada saya. Mungkin benar Pak Kiai, mungkin benar bahwa di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tertulis satu ayat yang mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus adalah Allah. Tuhan memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita boleh belajar dan memahami akan siapakah Yesus Kristus itu, atau siapakah Isa Al-Masih itu. Kemudian saya mulai tunjukkan beberapa ayat yang saya sampaikan kepada mereka. Saya membacakan yang pertama surat yang ke-31, yaitu surat Luqman ayat yang ke-34. Bisa dikatakan indahu ilmus sa'ah, indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini mengatakan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Saya yakin Pak Kiai, teman-teman santri juga percaya hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat, bukan? Kemudian kata ini ya pasti, karena benar, memang hanya Allah saja yang mengetahui saat atau kiamat itu terjadi. Tetapi Pak Kiai, tolong perhatikan baik-baik. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang yang tahu tentang hari kiamat itu yang diambil dari Az-Zukhruf. Surat yang 43 itu Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan. Ayat yang ke-61 yang dikatakan wa innahu la'ilmu lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Saya dikatakan wa innahu, dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu la'ilmu lis-sa'ah, dialah yang mengetahui tentang saat itu, tentang kiamat itu. Kalau saya boleh tarik bagaimana Pak Kiai pernah mengajarkan kepada saya, allama yu'allimu aliman. Bisa tulis wa innahu la ilmu bisa. La ilmu artinya bukan saja dia mengetahui, tetapi memang dialah sumber pengetahuan itu. Dialah sumber pengetahuan itu. Tidak ada pengetahuan tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada teknologi canggih tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada suatu ilmu-ilmu yang canggih tanpa Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan itu, sumber ilmu itu. La ilmu bisa yang mengatur hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka oleh karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Isa Al-Masih. Dan ayat yang berikutnya yang mengatakan seperti ini, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Isa Al-Masih berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Yang saya mau katakan saudaraku, wa innahu la'ilmu lis-sa'ah. Ternyata Isa Al-Masih, ternyata Yesus Kristus pun tahu kapan tentang hari kiamat itu. Kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Surat Luqman 31 ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi Al-Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 61 mengatakan bahwa Isa tahu tentang hari kiamat. Dan bahkan dia berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan bagaimana saudara-saudara kita, mereka tekun beribadah satu hari. Itu 5 kali mereka beribadah kepada Tuhan, dan 7 rakaat mereka bersujud kepada Tuhan, dan 17 kali mereka wajib mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami
siratal mustaqim, ikutlah aku, itulah jalan yang lurus. Ada ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan. Yang dikatakan, qala lahu Isa al-Masih, ana huwa thariqul haq al-hayat, laisa ahadun ya'ti ilal ab illa bi. Bisa dikatakan seperti itu. Qala lahu, telah berkatalah kepadamu siapa Isa al-Masih, itu Isa al-Masih. Ana huwa thariq, aku adalah jalan. Al-haqqu, dan aku adalah kebenaran. Al-hayatu, dan aku adalah kehidupan. Laisa ahadun ya'ti ilal ab, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga illa bi, kalau tidak bersama-sama dengan aku. Itu diambil dari Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Di ayat yang sebelumnya yang pertama bilang Yesus, jikalau aku pergi, di mana tempatku berada, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang dia sedang menyediakan tempat bagi saya, bagi Pak Kiai, bagi teman-teman, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia, karena dialah sebenarnya Allah sendiri. Kamu jangan mengambil ayat dari mana? Dari Yohanes, Pak. Ini Injil yang sesungguhnya, ini Injil yang benar, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Mengapa ada 3 kata yang berkaitan seperti itu? Kalau saudara bisa baca ayat yang sebelumnya, itu ada satu kalimat yang mengatakan, ada seorang murid Yesus mengatakan, Tuhan, tunjukilah kami jalan itu. Dia bertanya, tunjukkanlah jalan. Tetapi jawabnya ada 3. Yang pertama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu pertanyaan, 3 jawaban. Mengapa? Karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Tapi kalau Yesus, dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan kebenaran ini masih bingung. Oleh karena itu dia katakan, tidak ada kebenaran kalau tidak mendatangkan keselamatan hidup yang kekal. Jadi Yesus, pribadi Yesus, dia adalah jalan yang mendatangkan kebenaran, dan kebenaran yang akan mendatangkan keselamatan. Itulah Injil yang benar. Oleh karena itu saya menjadi percaya, dan saya mau, karena saya yakin dan percaya saat ini pun Isa al-Masih sedang membuat tempat untuk saya kelak. Kemudian Pak Kiai bilang sama saya, apa yang saudara katakan itu juga tidak benar, karena saudara itu menafsir, tafsiran Anda itu tidak benar. Kemudian saya katakan, Pak Kiai, saya ini nggak menafsir. Pak Kiai dulu pernah mengajarkan kepada saya, penafsiran yang mendekati kebenaran adalah penafsiran bil maksud, yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Saya hanya memindahkan, Pak Kiai. Yang satu sisi di surat Luqman ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi surat Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan bahwa Yesus pun tahu tentang hari kiamat. Kalau demikian, siapakah Isa al-Masih itu? Kemudian saya tunjukkan ayat yang berikutnya. Kesaksian yang kedua, itu diambil dari surat 95 surat At-Tin, yaitu buah tin ayat yang ke-8. Bisa dikatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya hanya Allah saja yang akan menghakimi umat manusia seadil-adilnya. Karena kita tahu keadilan di dunia ini tidak pernah adil, karena keadilannya tidak mutlak, karena kebenaran tidak mutlak. Tetapi kalau Allah yang mengadili setiap umat manusia, dia pasti adil. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui tentang yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Terakhir percaya, dan saya yakin dan harus diimani, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu sebagai hakim yang seadil-adilnya. Tetapi ada satu ayat lain yang mengatakan ada hakim lain yang dicatat di dalam hadis Sahih Bukhari ayat 1090. Di sana dikatakan la yusyikanna ayang Isa bin Maryam hakaman adla. La yusikanna, sungguh-sungguh akan datang fikum kepada kamu sekalian, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, hakaman muqsiton, menjadi hakim yang muksit. Nah, kalau demikian siapakah Isa al-Masih ini? Kata
hanya Allah sebagai hakim. Ternyata Yesus pun, Isa Al-Masih pun menjadi hakim. Kalau demikian, siapakah dia? Kalau tidak cukup pakai ayat, ada ayat yang lain. Saya akan tunjukkan ayat yang ketiga. Sebenarnya ada beberapa ayat yang menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan kemudian ayat yang berikutnya dari surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, yaitu surat bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ardh walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Di sana dikatakan, awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa mengenai orang-orang mati. Ia bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hanya Allah saja yang dapat menciptakan langit bumi beserta isinya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan walaupun mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan untuk menciptakan seekor lalat pun, mereka tidak akan bisa. Al-Quran berkata seperti itu, seekor lalat pun mereka tidak akan bisa menciptakannya itu. Hanya Allah yang sanggup menciptakan. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Karena dialah Khalik, pencipta langit bumi beserta isinya. Dan saya yakin Pak harus percaya karena ini Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-46, yang artinya bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Tetapi Al-Quran, ayat yang lain juga berkata, siapa lagi yang bisa menciptakan? Siapa orang yang bisa menciptakan makhluk hidup? Ada lagi orang yang bisa membangkitkan orang mati? Surat pribadi. Di dalam surat Ali Imran ayat 49, sana dikatakan, wa rasulan ila bani Israil anni qad jitu bi ayati min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayatu tayran fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri akmahul abrasa wa ukhil mauta bi idznillah. Di sana dikatakan saudaraku, wa rasulan ila bani Israil, dan sebagai rasul kepada bani Israel, yaitu Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Ini qaditum bi ayatin rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda, satu mujizat dari Tuhanmu. Inni akhluqu lakum minat-tin, aku menciptakan untuk kamu minat-tin dari tanah, kahayatu tayri, yang menyerupai burung. Jadi Yesus menciptakan, Yesus membuat dari tanah seekor burung-burungan begitu. Kemudian apa yang dia buat, saudaraku? Fangfuhu fihi fayakunu tayron. Fangfuhu, kemudian dia menghembuskan nafas kepada burung ini, maka apa yang terjadi? Fayakunu tayron, maka jadilah burung beneran. Sama seperti dalam surat Yasin mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan sama seperti pada saat dia fangfuhu fihi, pada saat dia menembuskan nafasnya ke dalam burung-burung itu, dan burung itu menjadi burung beneran. Tidak cukup sampai di sana, saudara. Wa ubriul akmahul abroso, dan kemudian aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Saudara yang kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana hanya Allah saja yang dapat menciptakan makhluk hidup. Hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi ayat atau surat Al-Imran, surat yang ketiga, kalau sudah dikatakan bahwa Yesus pun dia dapat menciptakan seekor burung dari tanah dengan seizin Allah. Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dia dapat mencelikkan mata yang buta dengan seizin Allah. Dari ayat ini mengandung trinitas di dalam itu. Mengapa saya katakan? Yang pertama, Yesus menciptakan bentuk burung. Ada karya penciptaan dalam bentuk burung. Dan kemudian yang kedua, ada roh yang dihembuskan, ada roh yang dihembuskan. Oleh seizin Allah, maka dia menjadi burung yang hidup. Sama seperti Alkitab yang mengatakan, apa kamu tidak percaya bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang kau
milikku sendiri, tetapi dia yang telah mengutus aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus ucapkan, itu harus seizin Allah. Karena dialah firman Allah, tidak mungkin firman keluar tanpa izin dari Allah sendiri yang memiliki firman itu. Tidak ada mengandung Trinitas di dalam itu. Jadi kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Udah mereka mulai diam. Mereka mulai diam. Pak Kiai, jangan bingung. Ada satu berita sukacita yang saya akan sampaikan kepada Pak Kiai. Ada satu ayat yang sangat indah yang Pak Kiai harus dengar. Saya dikatakan hakadza ahaballahu al-alam hatta badala ibnihi al-awhid fala yahlika kullu man yu'min bih wal takunu hayatan abadiyah. Ada satu ayat yang begitu indah, ada satu ayat yang begitu bagus. Mengapa? Hakadza ahaballahu al-alam, karena begitu besar ahaballah, kasih Allah al-alam akan dunia ini. Fala yahlika kullu man yu'min bih, fala yahlika kullu man yu'min bih hatta badala ibnihi, sehingga Allah mengaruniakan anaknya al-awhid yang tunggal. Ada maksud, ada tujuan Allah memberikan anak yang tunggal itu. Fala yahlika kullu man yu'min bih, supaya setiap orang yang percaya kepada dia binasa, wal takunu hayatul abadiyah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Pak Kiai mau hidup yang kekal, Allah telah memberikan kasih kepada kita. Kalau Pak Kiai mau mendirikan hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada Isa Al-Masih. Oleh karena itu, saya boleh mengerti dan saya boleh percaya menjadi Yesus Kristus. Karena dengan demikian, dengan kekuatan saya sendiri, saya boleh sampai ke surga. Mengapa pasti masuk surga? Mengapa begitu yakin? Mengapa Yesus berani katakan hanya melalui aku masuk surga itu? Kan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa seperti ini? Mengapa tidak ada nabi-nabi lain yang mengatakan kalau ikut aku masuk surga? Tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi Muhammad, tidak ada satu kata pun yang mengatakan kalau kau ikut aku pasti masuk surga. Hanya Yesus Kristus, hanya Isa Al-Masih yang bisa menjamin dan berani mengatakan, ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa? Ada jawabannya di dalam Alkitab. Saya katakan pada Pak Kiai, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Mengapa Yesus dapat menjamin pasti masuk surga? Karena dialah satu-satunya orang yang berasal dari surga. Dialah satu-satunya pribadi yang berasal dari surga. Sehingga kalau kita mau ke surga tidak pernah kesasar. Amin. Tidak pernah kesasar. Kenapa? Karena satu-satunya dia yang berasal dari surga. Nabi Muhammad jelas dari mana asal usulnya. Nabi Adam mungkin yang pertama kali yang Allah ciptakan. Nabi Adam dia merusak dirinya dengan dosa-dosanya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, semua nabi-nabi, semua ada asal mulanya. Ada orangnya dan ada kuburannya. Tetapi Yesus, dia berasal dari surga, maka dia pun harus kembali ke surga. Tidak ada kuburan di sini. Tentu dia tidak akan sanggup untuk mengubur Yesus. Karena Yesus bukan tempatnya di dunia ini, tapi tempatnya di surga, yaitu di ars. Di ars. Jadi kalau kita mau masuk ars, kalau kita mau masuk surga, kita harus ikut masuk ke dalam jalan itu, yaitu Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah saya mengatakan seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Kemudian Pak Kiai bilang seperti ini, ya sudah, kalau kamu sudah memberikan kesaksian kepada saya sudah ngerti. Jadi kalau begitu ya biarlah kamu pulang, jadilah menjadi orang Kristen yang baik.
Puji nama Tuhan, saudaraku. Memang janji Tuhan itu iya dan amin, saudaraku. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya setia. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku, apabila firman Tuhan disampaikan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghambat, menghalang-halangi firman Tuhan disampaikan. Dan saya yakin dan percaya firman itu boleh bertumbuh. Dan firman Tuhan berkatakan bahwa firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan bekerja, beroperasi, memberikan kesadaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu selesai, saya mengucapkan assalamualaikum, dan saya diberikan izin menjadi orang Kristen oleh guru saya. Dan saya suka cita sekali. Sampai saat ini kami ada hubungan, ada kontak rahmi kepada mereka, dan mereka pun menyambut baik saya. Dan saya mengucap syukur, saudaraku. Walaupun orang tua saya tidak menerima saya, tetap ada satu perkara yang membuat saya lebih suka cita, saudaraku. Bapak manusiawi, orang tua saya, ayah dan ibu saya tidak menerima saya sebagai anaknya, tetapi ada Bapak yang tetap, Bapak di atas segala-galanya, Bapak yang paling mengetahui tentang hidup saya, Bapak yang telah menciptakan saya, dia telah mengangkat dan menerima saya sebagai anaknya. Ada satu sukacita yang sungguh luar biasa, dan sampai saat ini saya boleh berjalan dengan tegak, karena saya percaya Tuhan selalu melindungi saya. Dimanapun saya pergi, saya percaya Tuhan pasti memberkati saya. Terbukti, saudaraku, sebelum saya bertobat dulu saya ini cuma 48 kg. Kalau setelah saya bertobat sekarang, saudaraku, saya bisa lihat saya udah gede, sudah 60 kg, saudaraku. Jadi ada berkat yang melimpah. Amin. Ikut Yesus pasti akan diberkati. Amin. Haleluya, saudara kasih. Apa yang terjadi setelah itu, saudaraku? Saya sungguh diberkati oleh Tuhan. Dulu saya membenci orang-orang si mata sipit, saudaraku. Dulu saya paling jijik melihat si mata sipit karena babinya. Tapi heran Tuhan ubahkan, saya boleh mengasihi mereka dengan sukacita. Saya boleh menyambut mereka dengan sukacita. Lebih heran lagi, saya sekarang paling suka makan babi, saudara. Dan ternyata enak babi itu, saudara. Apalagi si mata sipit yang masih aku sedap sekali. Babi kecapnya itu sedap sekali. Apalagi di sate, wah enak, saudara. Enak, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagaimana Tuhan begitu mengubahkan saya, yang tadi saya penakut, pendiam, yang tidak punya pengharapan, tapi Tuhan ubah menjadi manusia yang punya pengharapan yang pasti, karena Yesus ada bersama dengan kita. Setelah itu kan tidak, saudaraku, memang tuh firman Tuhan itu iya dan amin. Setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena saat aku ada di rumah, saudaraku, saya kaget ada teman saya yang dengar percakapan saya dengan Kiai. Dia tutup pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang, dia kaget. Saya kaget datang, silakan duduk. Udah saya heran, ada apa ini? Jangan-jangan saya dipanggil lagi sama Kiai begitu ya, saudaraku. Tapi dia bilang ini, saya tuh heran sama kamu, dia bilang gitu. Saya tahu deh, pasti kamu tuh punya sesuatu, punya misi di balik itu. Saya tahu. Kamu masuk Kristen dulu, kamu pelajari Kristen, kemudian kamu mencari kelemahan-kelemahan Kristen, baru kamu balik lagi kan ke Islam untuk menghantam orang Kristen seperti dulu, diulang itu. Udah, saya sekarang benar-benar sudah Kristen dulu, saya sekarang benar-benar sudah menjadi murid Yesus. Udah, pasti kamu enggak. Ya, sekarang saya sudah bilang, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya udah mau lagi istilah ngumpet-ngumpet, bahwa saya udah terbuka bahasa, sudah mudah. Tapi kamu kan tahu bahwa Injil mereka itu kan palsu. Ya sudah. Yang bilang palsu itu siapa? Ya, karena nggak sesuai dengan Al-Quran. Jadi palsu. Oke. Kamu bisa buktikan mana Alkitab yang asli. Kalau kita kan bilang Injil itu palsu, mungkin pasti bisa buktikan Injil yang palsu, Injil yang benar itu mana. Pasti kamu akan menunjukkan Injil Barnabas. Itu udah belajar sama-sama ya. Secara akademisi bahwa Injil Barnabas tidak diterima karena secara akademik dia itu salah dan tidak benar. Coba lihat dulu. Oke, saya akan berikan satu ilustrasi kepada kamu sebenarnya. Kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, pastinya atau tentunya Alkitab yang ada di Indonesia ini akan berbeda dengan Alkitab yang ada di Amerika. Kalau ini dipalsukan, tentunya Alkitab di Amerika itu akan berbeda dengan Alkitab yang ada di Eropa. Tentunya juga akan berbeda di tempat-tempat yang lain. Tetapi yang setelah saya tahu bahwa Injil itu sama, itu menceritakan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Al-Quran mengatakan, wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dalam surat Maryam ayat 19. Saya dikatakan wassalamu alayya
alayya, damai sejahtera melimpah atasku. Wa yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada saat aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayyan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kronologisnya Yesus adalah lahir, mati, dan bangkit. Walaupun memang dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu pun kalau saudara baca baik-baik, itu bagi mereka yang ragu-ragu. Tapi bagi kita, orang percaya, tidak ragu-ragu, Yesus pasti mati. Yesus itu tidak lahir, mati, dan bangkit kembali. Itulah Injil. Dan itu yang diberitakan di seluruh dunia. Itulah isi Alkitab yang ada di seluruh dunia. Sama isinya, bercerita kabar sukacita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau ditanya, tapi kan bahasa aslinya nggak ada. Yang bilang nggak ada itu siapa? Alkitab itu ya ada yang aslinya. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, ada aslinya bahasa Ibrani. Kalau Injil bahasa Yunani, ada yang bahasa Yunani. Bahkan saya pun ada punya bahasa Arab, saya bilang gitu. Oh dia kaget, wah dia bahasa Arab ya? Ada. Saya mulai masuk, saya ambil, ini Alkitab yang asli, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Dia boleh tadi, kamu lagi nggak berani pegang sama saya dulu, saya nggak berani pegang saudaraku. Mungkin dia belum baca sama dengan saya, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau takut ada transfer roh gitu ya. Dia bilang, rupanya dia tertarik dengan bahasa Arab ya saudara. Ini apa bahasa iya? Ya kalau kamu lihat mau baca, buka aja, baca aja. Enggak deh, tapi saya mau pinjam boleh nggak? Oh, yang punyanya boleh, tapi ingat ya, jangan kebablasan pinjamnya, mesti balikin lagi ke saya. Ini saya mau lihat aja tuh. Kemudian dia pulang, dia baca Alkitab, saya nggak tahu, dia baca. Kemudian dia balik lagi. Mau kembalikan bukunya? Mana bukunya? Mana kitab bahasa Arabnya? Masih di rumah. Kenapa kamu nggak bawa? Aku lagi asik baca katanya. Dia mulai baca terus, saya berdoa, wah dalam nama Yesus. Dengan firman-Mu Tuhan yang berbicara, singkapkan hatinya, singkap selubungnya. Saya berdoa, kemudian dia disitu lagi, dia tanya sesuatu, dia tanya terus, aku balik lagi, datang lagi, balik lagi. Kemudian yang terakhir dia datang dengan istrinya, datang dengan istrinya ke situ. Kemudian, ya, sekarang saya sudah pelajari. Sekarang apa yang harus saya lakukan untuk menjadi murid Yesus? Pada saat mendengar kata itu, saudara, saya tersentak, terharu, sampai sukacita. Kalau Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Firman yang dapat mengubahkan orang yang keras apapun, bisa diubahkan dengan kuasa firman. Dan kemudian saya kasih, oke, firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-10, saya katakan apa lagi ya? Roma pasal yang ke-10 ayat ke-9, begitu yang harus kamu lakukan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah syahadat taimnya orang Kristen. Orang Islam punya syahadat taim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Kristen punya syahadat sama dua. Yang pertama, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sekarang mulutmu masih mengaku, masih syahadat, masih ada pengakuan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul, Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar yang lainnya, tapi Yesus adalah Tuhan. Dengan lisan kamu harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati di kalbi kamu harus percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ada jaminan di sana, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian dia mulai gentar, dia mulai menangis. Itu yang terjadi. Dan kemudian saya berdoa, saya bimbing dia berdoa. Istrinya dengan istri berdoa, dia mengaku, mereka mengaku dosa-dosanya, dan kemudian mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi mereka. Dan saudara boleh berdoa untuk dua hamba Tuhan ini. Sekarang dia sedang belajar karena kebenaran firman Allah, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai mereka berdua
zaman ini dengan dahsyatnya akan dipenuhi dengan tanda-tanda dan karunia-karunia, sehingga nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan melalui keluarga ini. Oleh karena itu yang kasih, apalagi yang harus kita buat? Jika pada saat ini saudara sedang melihat dan melihat program ini, saudara tersentuh, saudara berikan pengertian oleh Tuhan siapakah Yesus itu, atau saudara tidak mengerti, tidak begitu menangkap dan tidak begitu jelas, maka saudara boleh bertanya kepada kami.